Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sudah lengkap nih kayaknya nih. Iqbal ada Rizky ada, si Sauki mana Sauki? Oh, Sauki ada. Oke. Pak. Baik, ada Ihsan Jamil, ada Dodi, ada Riyandi, Rifai, kemudian Aisyah ada, Ihsan, Abdul Razak, Pak Robi ada, Pak Robi. Bi, sudah diinstal belum, Bi? Sudah, Pak. Arduino sudah diinstal kemarin ya, sudah berhasil ya. Mohon maaf, saya tidak bisa ke Banjarbaru hari ini karena memang kondisi keseimbangan saya agaknya turun dari tadi malam. Jadi saya jalannya hampir sempoyongan mau nabrak tembok dan lain-lain, hampir jatuh. Jadi saya memutuskan untuk pagi tadi ini saya berusaha untuk tegak ya. Kalau misalkan saya agak berbaring itu sudah mulai agak kepalanya udah mulai pusing, jadi alhamdulillah sudah mulai bagus ya setelah tadi sahur. Jadi saya tidak berani memutuskan untuk ke Banjarbaru takut bermasalah pada saat nyetir. Jadi biarlah kita pakai aplikasi Zoom meeting ini dulu ya sementara ya, biar kawan-kawan yang puasa juga bisa istirahat sambil di rumah. Baik, yang dari Polder Alabiungman sama Sauki ya? Iya Pak Ulun Pak. Baik, yang hadir ya Ki. Kita sudah masuk ke, saya harus share screen dulu. Nah, ini slide. Ini. Kita sudah masuk ke hari ke berapa nih hari? Hari ke-13 ya. Share screen-nya lagi error. Masalah ini. Saya share screen ke sini. Nah, hari ini hari ke-13 puasa Ramadan kita ya, hampir sudah separuh kita menjalani puasa ini. Jadi di awal bulan April dan tanggal 13 Ramadan ini kita akan coba lanjutkan lagi materi kita. Tapi karena kemarin tampaknya terkendala oleh memang belum semuanya lagi menggunakan atau membawa laptop, dan saya masih agak ragu-ragu untuk kawan-kawan sekalian meletakkan laptop di ini ya, di meja kuliah itu atau di kursi kuliah itu, karena memang rawan sekali bergerak sedikit, kemudian laptopnya kalau yang laptopnya agak besar agak lebar itu bisa bergeser dia, dan kalau misalkan jatuh itu bermasalah nantinya, lebih mahal daripada modul mikrokontrolnya sendiri ya. Dan di situ kan tidak hanya bahan mata kuliah ini saja, bahan-bahan mata kuliah yang lain juga ada di situ. Bahkan tugas-tugas mungkin kalau ada yang sudah melakukan penelitian misalkan juga saya takutnya agak bermasalah. Saya masih berencana mencoba menghubungi prodi, tapi belum sempat saya sampaikan. Cuma terpikir pada saat salat tarawih segala macam gitu ya. Oh, gimana caranya menghubungi prodi untuk meminta kita diberikan tempat yang lebih representatif lah istilahnya untuk kawan-kawan sekalian itu meletakkan laptop dengan aman, modul Arduino juga bisa diletakkan dengan aman, dengan baik. Tidak harus di ruangan yang ber-AC seperti di atas, mungkin bisa kalau misalkan diizinkan sebenarnya akan lebih aman itu di musola saja ya, lesehan gitu, itu lebih aman, laptopnya di lantai nggak apa-apa. Yang penting aman gitu ininya laptopnya. Nggak tahu, saya belum tahu apakah ada nanti ruangan yang kita bisa lesehan seperti itu. Ini ada ruang rapat tapi kursinya terbatas, yang lebih aman lagi. Saya kurang tahu di lab bawah itu di samping ruangannya Pak Ruslan itu kayaknya ada juga satu kelas, tapi kursinya lagi ya cukup apa tidak saya tidak tahu. Nanti akan kita coba kontak dulu ke prodi, karena kadang setiap hari Selasa itu satu kelas itu tidak juga full 40 orang hadir ya, mungkin maksimal hanya 30 mungkin yang hadir, 10-nya mungkin ada keperluan ataupun ada
hal-hal lain yang sehingga tidak bisa full. Nah itu tadi ya. Nah kemudian sebelumnya kita sudah coba praktekkan ya terkait dengan mikrokontroler ini tadi ya. Terkait dengan input outputnya itu kalau tidak salah di Arduino Mega Pro Mini-nya sudah kita coba jalankan. Walaupun sedikit ada masalah di Parabi kemarin itu, saya tidak tahu itu yang bermasalah, bisa jadi adalah tegangan powernya yang terlalu tinggi dari laptopnya. Ya, mudah-mudahan kemarin tidak masalah. Saya belum coba lagi. Satu lagi itu saya belum sempat solderi itunya si modulnya karena minggu kemarin itu habis kuliah. Nah, hari berikutnya itu saya juga sambil ngurusi tim robotikanya. Jadi dari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu kalau tidak salah saya di kampus itu hari Jumat, Sabtu kalau tidak salah ingat. Jadi Sabtu walaupun libur di kampus mereka masih datang. Mereka masih karena harus kejar tayang untuk ikut lomba di semester ini di bulan Mei. Jadi terpaksa sambil puasa-puasa mereka bekerja, bergaji segala macamnya. Nggak apa-apa. Nah itu jadi saya kemarin tidak sempat. Di satu sisi lagi sayanya lupa meminta ke prodi untuk dibelikan timah soldernya. Walaupun sebenarnya soldernya kan bisa pakai punya saya, cuman timah soldernya yang prodi belum sempat belikan. Saya yang lupa minta. Nah ini materi-materi kita sebelumnya dari pertemuan 1, 2, itu sekedar review saja terkait dengan perangkat keras, perangkat lunak. Nah sudah, perangkat lunak mungkin sudah sebagian kawan-kawan menginstalasinya. Dan mungkin ada yang langsung menggunakan versi terbaru ya, yang sudah di-download dari Arduino.cc. Mohon maaf ini kalau ada suara gemuruh di sini. Ini mau saya cabut kulkasnya juga ada isinya. Ini di studio ini ada barang-barang macam-macam di sini. Ada sembako juga di sini ya. Saya duduk di sini di belakang saya background warna hijau. Tapi saya tidak gunakan background replacernya karena nanti saya akan menggunakan kamera yang lain untuk menyorot ini. Ada 3 kamera yang terhubung hari ini, tapi tidak tiga-tiganya salah. Salah satunya aja yang nanti aktif. Nah di pertemuan yang lalu kita sudah mencoba ya juga di Arduino Uno board dan akan kita coba ulangi sedikit lagi. Sedikit juga, banyak juga nih nanti. Apa yang kemudian kita bisa atau harus lakukan untuk memprogram Arduino ini, dan maksudnya mikrokontroler ya yang terpasang di Arduino Uno ataupun Arduino Mega Pro Mini itu nanti agar kita juga bisa menghubungkannya ke master micro Arduino ini. Sekarang kita lihat dulu master micro Arduino ini yang sudah kemarin juga sempat dikenalkan. Ya, dia ada apa saja di situ. Yang pasti di master micro Arduino modul itu dia punya banyak. Kalau kita lihat lagi kembali ya, modul yang ini. Nah di sini kan ada macam-macam, ada display LED, bukan LED, LCD, kemudian ada display segmen di sini. Nah, kita akan nanti bahas display segmennya dan juga ini LED-nya, LED. Kemudian di sini ada ini dot matrix display. Nah, dot matrix display yang ada di sini kita sudah mintakan lagi ke prodi untuk dibelikan yang baru yang ini. Nah, baru minggu kemarin itu datang barang ini. Jadi kalau yang ada di modul master micro Arduino ini hanya ada 1 digit. Mana tadi? Ini ya, saya tunjuknya. Ini 1 ini aja. Tapi dan kita sudah minta yang lebih besar. Nah, kalau kita dibandingkan ya. Kita sudah minta yang lebih besar dan digitnya ada banyak, 4 digit. Tapi digit 4 ini sebenarnya kan dia bisa menampilkan sekaligus mungkin 4 angka atau 4 huruf. Tapi karena dia terhubung nih tidak 5 kali 7 ya ini. Nah, sebentar nih ada 1 hurufnya 2, 4, 6, 8 kali 8 satu displaynya ini 8 kali 8. Berarti ini 8 kali 4 32 kali berapa nih? 32 kali 8 jadinya. Kesininya 32, kesininya 8 dikit. Nah, nanti kita bisa gunakan. Ini bisa membuat tulisan berjalan atau bergerak juga nanti di sini. Atau mungkin ada pola-pola lain. Tergantung nanti kawan-kawan kreasinya mau menampilkan apa ya, silahkan. Karena pola di sini itu bisa kita bentuk macam-macam. Tergantung kita nanti mau programnya. Nah, itu ya. Kan biasanya kawan-kawan bisa lihat ya di kantor-kantor atau di kampus Banjarbaru yang di depan itu ya, kalau mau registrasi itu biasanya kan ada di situ.
di atasnya selamat datang mahasiswa ini atau masa registrasi sampai kapan ada pengumuman ditampilkan di situ. Yang di Banjarmasin ada tapi rusak. Nah ini nanti kita bisa belajar yang mininya ya, yang kecilnya ini. Sebelum nanti kawan-kawan mungkin memprogram yang besar. Nah itu ya. Baik, ini yang sudah kita oleh kampus belikan. Nah jadi kita bersyukur 7 semester yang lalu, 7 semester yang lalu tuh ya, sejak saya kembali dari tugas belajar itu, prodi atau kampus itu belum sama sekali mau membelikan peralatan praktikum. Tapi alhamdulillah di semester yang ke-8 ini, semester ke-8 ya, kita alhamdulillah prodi mau membelikan. Lumayan, kita ada tambahan. Nanti ada modul-modul yang lain yang juga sudah ada di lab, yang sudah ada di kampus itu akan kita gunakan. Jadi saya memang memintanya kemarin tidak terlalu banyak. Hanya ada 9 modul, kemudian saya pikir kemarin cukup nanti untuk kawan-kawan berkelompok gitu ya, mempraktekannya itu. Jadi tidak harus satu-satu. Nah, secukupnya modulnya ada 8 modul atau 9 modul nanti yang bisa digunakan. Tapi kalau dengan ditambah modul sebelumnya, berarti kalau 9 ditambah 9 bisa 18. Cuman memang harus sama gitu ya. Kalau yang kita praktekkan adalah yang Arduino Mega Pro Mini, ya semuanya harus Mega Pro Mini biar sinkron gitu, tidak satunya ini yang lain menggunakan yang lain. Kalau misalkan hanya untuk ngecek, belajar ataupun mencoba atau mengetes itu bisa pakai modul yang lama nantinya. Modul ini nanti kan kita gunakan juga tetap ya, Master Micro Arduino dan Arduino Uno yang di dalamnya ada ATmega 328-nya. Baik, kita akan coba lihat dulu ya. Ini mungkin tidak sempat kita praktekkan secara langsung di kelas kemarin. Jadi saya perlu memperlihatkan lagi ini untuk kawan-kawan. Ini adalah Master Micro Arduino modul itu yang ini ya. Nah, Master Micro Arduino itu yang ini. Di dalamnya ada modul-modul macam-macam. Misalkan tadi saya sebutkan ini LCD. LCD 16 kali 2 artinya 16 kolom atau 16 digit plus 2 baris. Kemudian ini display segmen-segmennya ada 4 digit. Nanti saya akan bertanya kira-kira kenapa hanya ada 4. Kemudian ini display dot metriknya hanya ada 1. Kenapa ada alasan juga kenapa 1. Ini modul tombolnya ada 8. Kemudian ini modul relaynya ada 1. Kemudian ini real time clock-nya ini ya. Nih, real time clock-nya sini. RTC. Kemudian di sini ada buzzer yang bunyi-bunyi itu. Kemudian ini ada port untuk kalau tidak salah brightness dari LCD ini. Kalau tidak salah ingat ya. Nah, ini kalau diputar-putar nanti redup tidaknya nyala dari sini. Dari bukan brightness tapi apa sih namanya? Backlight-nya ya, backlight. Nah, kemudian satu lagi terakhir di sini ada potensiometer. Itu di LED-nya juga ada di sini ya. Kami nyebutnya kalau zaman saya sekolah dulu LED. Gitu. Jadi kalau beli di pasar di toko elektronik beli LED warna merah, mereka akan nanya yang kecil apa yang besar. Yang terpasang di sini adalah yang kecil. Yang kecilnya maksudnya ukurannya hanya kalau tidak salah 3 mm ya. Kalau tidak salah ingat. Yang besar itu 5 atau 6 mm. Nah itu. Terhubung kebetulan yang terhubung di sini adalah LED yang 3 mm ini kalau tidak salah ingat. Ya. Nah nanti LED yang ada di sini itu lebih kecil lagi. Mungkin 1 mm yang ada di sini. Baik, kita lanjut dulu. Mungkin kawan-kawan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan diinterupsi saja. Iqbal atau Rizky atau Sauki atau si Timothy. Timothy hadir nggak Timothy? Hadir, Pak. Ada. Baik, terima kasih Timothy. Ada Yogi juga di sini, ada Fazrin, ada Anissa. Biasanya yang hadir itu Anissa dengan si Aisyah ya. Saya tidak hafal yang saya ingat 2 orang ini. Baik, kita lanjut dulu. Berikutnya, nah ada berikutnya. Nah ini yang perlu diingat ya sekali lagi. Tadi kenapa hanya ada 4 ya? Hanya ada 4 ini di display segmen-segmen. Kenapa hanya ada 1 display dot metriknya itu karena tadi alasannya adalah keterbatasan jumlah port yang ada di Arduino Uno. Nah di sini di modul yang ini ya, ini karena memang hanya ada, saya coba tutup dulu ya. Kemudian saya coba pin biar lebih besar. Nah,
di sini kebalik. Ini ya. Nah, di sini. Ini yang terhubung di modul Master Micro Arduino ini hanya ada satu ini ya, yang bisa dihubungkan maksudnya hanya ada Arduino Uno ini, dan Arduino ini terbatas ininya jumlah portnya. Karena jumlahnya terbatas, maka eksternal komponen yang lain yang di luar dari Arduino board ini yang bisa kita pakai itu juga terbatas. Jadi kalau misalkan dot matrix display itu hanya bisa menghubungkan satu ini, karena nanti kan ini ada kolom dan baris. Jadi kolomnya kolomnya ada 5, ininya ada 7. Ini ada 7. Nah, sini nih. Tangan saya bisa kebalik, ini 7 ya. Jadi 7 ditambah 5 itu sudah ada 12 pin yang kita gunakan. Sedangkan nanti di Arduino Uno ini hanya punya 14 digital pin. Otomatis nanti kalau kita sudah kemarin ya sudah ingat atau masih ingat bahwa digital pin 0 dan digital pin 1-nya itu tidak kita gunakan. Karena apa? Karena jalur itu digunakan untuk komunikasi serial dari laptop ke microcontroller. Nah, itulah karenanya kita tidak gunakan dua port itu. Nah, saya kembali ke share screen lagi. Jadi itu yang menyebabkan si pembuat modul ini juga membatasi modul-modul yang bisa dihubungkan ke Arduino Uno yang ada di keseluruhan paket modul ini ya. Di Master Micro Arduino plus Arduino Uno dengan ATmega 328-nya, mikrokontrolernya itu dia pas gitu lah, pas dalam artian cukup. Nah kalau misalkan kita nanti gunakan Arduino Mega Pro Mini yang menggunakan mikrokontroler 2560 itu akan lebih dari cukup mikrokontrolernya atau Arduino board yang kita gunakan itu untuk kemudian memprogram apa saja yang ada di sini. Bahkan nanti kita bisa menjalankan sekaligus beberapa, misalkan LCD-nya kita jalankan ya. Kemudian display seperti kita bisa jalankan, LED-nya kita bisa jalankan sekaligus tiga misalkan. Nanti saya belum ngitung. Kalau misalkan ini perlu sebentar. Ini perlu 8 ya kalau tidak salah ya ini. Ini konektornya berapa? 1 2 3 6 tambah berapa 2. Anggaplah ini 8 ya, 8. Kemudian ini 12, 8 tambah 12 20. 20 tambah ini 12. Kayaknya cukup kalau menjalankan ini ya. 3 sekaligus. Nanti di sini tulisan apa, di sini tulisan apa, di sini apa lagi. Nah, itu kita akan yang jadi masalah itu konektornya cukup apa enggak, itu aja nanti ya. Konektornya bisa jadi tidak cukup untuk menjalankan semua atau beberapa modul sekaligus. Modul ini maksudnya di dalam sini ada part-part sekaligus gitu ya. Nah, itu yang kita tidak tahu karena konektornya yang terbatas. Baik, tadi kenapa tidak bisa jalankan semuanya dengan Arduino Uno ini? Karena jumlah portnya hanya ada 14. Jadi digital portnya itu hanya ada 14 bit ya, 14 bit itu artinya 14 pin atau 14 kaki. Nah, jadi namanya bit ke 0 sampai bit ke 13. Karenanya itu ya biasanya di bit ke 13 ini hampir semua Arduino yang ada di dunia ya, bukan hanya ada di Indonesia, di dunia Arduino board itu yang menggunakan Atmel sebagai mikrokontrolernya, bit ke 13-nya itu hampir semuanya, saya sebut kenapa masih sampai hampir, bisa jadi ada gitu yang enggak. Hampir semuanya menghubungkan LED-nya itu salah satu LED yang onboard gitu ya. Kalau di program itu namanya LED built-in-nya itu ke pin 13. Nah, jadi itu. Jadi catatan penting atau rumusan nih pin 13 nih yang ini yang saya tunjuk, yang saya lingkari. Itu pin 13. Kalau yang melingkar warna merah itu adalah digital port-nya atau port digitalnya. Yang tadi jumlahnya ada 14 bit ya. 14 bit itu dari 0, 1, 2, 3 sampai 13. Ingat kalau digital ataupun komputer itu dia memulai perhitungan itu adalah digit ke 0 atau bit ke 0. Nah itu ya, kita tidak bahas terkait dengan kristal segala macam di sini, itu sudah sempat kita singgung. Intinya alasan kenapa tadi jumlah perangkat-perangkat yang kita bisa hubungkan ke Arduino ini dibatasi karena memang jumlah digital portnya juga terbatas. Nah kalau digit analog portnya juga di sini hanya ada 0 sampai 5 ya, 6 bit di sini.
Bit itu binary digit ya, atau digit binernya. Kalau digit itu biasanya 8 bit. Nah, jadi satu digit 8 bit. Jadi kalau misalkan ada 4 digit, itu artinya 32 bit. Nah, tapi itu nantilah ya. Kita akan bahas di berikutnya. Insya Allah. Nah, ini mohon maaf penunjukannya kurang pas ini. Sebenarnya LED-nya itu ada di sini ya. Ini LED-nya ada di sini. Tapi menunjukkannya terlalu ke ke bawah. Nah, ini salah nih. Panahnya ya. Nah, kita bisa benerin nggak panahnya? Saya ke PowerPoint dulu sebentar. Oh ya, sambil saya membenarkan ini panahnya, mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan. Kita geser dulu. Kita from current slide. Ya, ada yang mau ditanyakan? Enggak Pak, batuk aja katanya. Baik, itu dia. Nah, sudah saya geser itu ya, panahnya. Di situ LED-nya ya. Nah, kayak sudah tampil tuh. LED-nya ada di situ. Nah, jadi itu yang kemudian di hampir semua Arduino board ada LED built-in-nya atau LED atau LED yang kemudian terhubung ke pin 13. Hampir semuanya ya, hampir semuanya. Baik dari Arduino Uno, Arduino Due, Arduino D9, D9, Arduino Mega, Arduino Uno, Arduino apa lagi? Dagu, tadi sudah Dagu ya. Ya, itu hampir semuanya menggunakan itu. Hampir semuanya maksudnya menghubungkan pin digital 13 ke LED yang ada di papan Arduino ini. Nah, kemudian kalau dilihat dari sketch-nya, dari sketsanya ini ya, karena kenapa ini penting? Karena nanti pada saat kita mencari, untuk apa namanya LCD itu terhubung kemana? Oh, untuk LED itu terhubung ke konektor mana? Atau misalkan dot matrix terhubung kemana? Yang mana baris, yang mana kolom? Buzzer konektornya yang mana? Nah, itu dia. Nah, itu kemudian kita harus paham dulu sketsanya ini. Nah, kalau misalkan bisa langsung baca, nggak masalah ya. Kalau seperti model saya itu kan matanya sudah setengah matang, artinya sudah mulai bermasalah. Kayak kacamata kalau melihat yang kecil-kecil itu. Nah, maka saya perlu biasanya sketsa ini. Nah, kalau di umumnya biasanya orang menyebutnya datasheet-nya gitu ya. Atau lembaran datanya itu kira-kira apa. Letaknya di mana? Di mana IC-nya ini, IC RTC-nya, di mana buzzer-nya, di mana relay-nya, di mana baterai ini, dan seterusnya. Kita bisa lihat dari sketsanya. Kenapa itu penting? Nanti terutama kalau kita menghubungkan dari master micro Arduino ini ke microcontroller. Jadi misalkan kita perlu power, nanti dihubungkannya ke pin mana? Nah, ada pin yang harus kita ini kan, harus kita perhatikan posisinya di mana. Nah, karena apa? Karena power itu adalah hal yang penting. Jangan sampai nanti kawan-kawan sudah menghubungkan sekian banyak kabel ya, atau jumper atau apa kemarin itu namanya jumper yang headernya ada male to female, ada female to female, ada yang male to male misalkan. Nah itu kalau kita hubungkan sudah banyak ternyata nggak jalan ini ya perangkat-perangkat di modul master micro Arduino-nya ini. Ternyata apa? Ternyata hanya salah satu pin dari konektor powernya aja yang tidak yang tidak dihubungkan. Karena ini ada 2 pin untuk konektornya. Di konektor 1 nih ya, CN1 itu ada pin positif dan ada pin G di situ, ground ya. Nah, jadi itu yang perlu diingat baik-baik. Pin ground itu nanti untuk ground atau GND disebutnya kadang-kadang atau disingkat. Kemudian pin yang positif itu untuk positif atau PCC 5 volt. Ingat baik-baik bahwa PCC itu bisa 12 volt, bisa berapapun gitu ya. Tapi yang diperlukan di modul ini adalah PCC yang 5 volt. PCC itu positifnya tegangan supply gitu ya. Itu disebut biasanya PCC. VCC, bahasa Inggrisnya VCC. Tapi karena kami biasanya di sekolah nyebutnya PCC, jadi PCC. VCC. Nah, itu. Nah, Master Micro Arduino modul ini dapat powernya bisa dari Arduino Uno atau nanti kalau kita menghubungkan ke Arduino Mega Pro Mini, kita ambilkan powernya dari Arduino Pro Mini-nya ya, dari situ nantinya. Dan kita coba tetap cari nanti
posisi powernya ada di mana. Misalkan kalau di Arduino Uno ini ada nanti pin yang baris kesekian di sini ya. Baris kesekian di sini yang untuk kemudian 5 voltnya ini saya tandai dengan warna merah nih. Kabelnya itu. Jadi PCC atau positif 5 voltnya di Arduino Uno itu akan kita hubungkan dengan jumper tidak masih warna merah ya, tidak yang warna tertentu. Di sini kebetulan keterangannya warna merah ke konektor 1 di pin 5 volt atau pin positif di master micro Arduino modulnya. Nah, itu dia. Jadi itu yang kemudian satu yang kemudian kita perlu perhatikan. Satu lagi adalah pin groundnya. Jadi pin GND di Arduino Uno itu kita hubungkan ke pin G di master micro Arduino-nya. Ya. Jadi 2 pin itu. Nah, kalau misalkan ini sudah terhubung dengan benar, maka biasanya nih ya, biasanya akan ada indikator seperti ini. Jadi si master micro Arduino ini akan memperlihatkan indikator warna merah ini, indikator powernya, yang kemudian itu sebenarnya diperoleh dari tadi konektor 1 yang terhubung ke PCC dan ground di Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini juga dapat power atau dapat suplai daya dari sini, si USB. Nah, kalau misalkan nanti dia sudah berdiri sendiri tanpa harus terhubung ke komputer lagi atau ke laptop lagi, maka dia harus sediakan dayanya dari sini, dari pin namanya pin power ya ini ya, pin power dari sini. Mungkin saya sudah sebutkannya ada pin power. Nah, dari sini. Kalau seandainya dia tidak terhubung dari apa namanya ini, dari laptop atau dari PC ya. Tapi kalau seandainya misalkan kita mau menghubungkan dia masih lewat USB sini ya, masih lewat USB USB sini, bisa ya, dengan nanti menghubungkan konektor USB ini ke power bank misalkan ya. Nah, itu akan lebih praktis lagi jadinya. Jadi tidak perlu baterai, kita sebenarnya perlu baterai power bank itu juga ada baterainya di dalam, tapi sudah dalam bentuk modul atau dalam bentuk perangkat disebut power bank, tinggal tancap saja. Jadi tidak harus terhubung ke laptop atau PC lagi. Nah, itu ya. Jadi cara memberikan powernya. Nah, jadi power yang kita perlukan adalah 5 volt ini, entah dari Arduino Uno-nya atau dari Arduino Mega Pro Mini-nya ataupun nanti dari luar atau dari eksternal sih. Entah dari eksternal power supply aki atau apa gitu ya, yang kemudian bisa memberikan tegangan 5 volt atau dari power bank tadi. Power bank rata-rata keluarnya 5 volt. Ada nggak power bank yang keluarnya 12 volt ya? Saya tidak tahu. Nah, tapi yang saya tahu power bank itu rata-rata karena diperlukan untuk ngecas handphone atau gadget kita, itu biasanya rata-rata tegangannya 5 volt. Itu tanda dia perangkat digital menggunakan tegangan 5 volt. Baik, lanjut sampai sini. Mungkin ada yang ditanyakan. Rizky. Rizky ada 2 ya di sini. Natalnya ada. Yang ini bukan Rizky, Riyandi ya. Kita lihat di sini ada kawan kita, ada Dimas, kemudian ada Riyandi. Sambil menunggu ya kalau ada yang bertanya ya. Timothy, kemudian Ihsan, Putra Pajar, ada Zahra Al-Aflah Al-Abid ini laki apa perempuan? Halo Zahra? Laki-laki, Pak. Oke, laki-laki. Karena anak saya juga Zahro, tapi perempuan. Bentar, sampai mana tadi? Zahro, Dodi, kemudian Yuda, Rizky Asyarif. Rizky Asyarif ini yang biasanya duduk di sebelahnya Iqbal itu ya. Rizky Asyarif, Irfan Abdul Razak, Rivaldi Jayata, Muhammad Rijali Rahman, M. Iqbal Ramadan, ya ini temannya Rizky tadi ya. Kemudian Ridani juga biasanya duduk bertiga di sini, Ridani. Benar nggak saya? Ridani biasanya Iqbal dan Rizky. Kemudian Agil dia duduk, Pak Rabi ini duduk dengan siapa biasanya? Halo, Rabi? Oh, mana sih Pak Rabi? Pak Rabi ini yang pakai kacamata kan? Halo? Oke, nggak apa-apa ya. Ada Rifai, kemudian Akmal, Mustaqim, Sauki di folder di Alabio, kemudian ini Pajerin,
Anissa ini biasanya bersama, mana Aisyah? Ada di atas ya namanya. Kelewatan ya saya. Tadi ada saya lihat Aisyah. Aisyah? Iya, Pak. Oh, ada. Ya, biasanya dia duduknya dengan si Anissa. Baik. Kita lanjut dulu ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya ini ya yang tadi ya. Saya lanjut dulu. Jadi kalau nanti kita sudah hubungkan ke power dari Master Micro Arduino ke Arduino Uno ataupun ke Arduino Mega Pro Mini-nya, maka kalau dia sudah juga dapat supply Arduino-nya, dia akan memberikan indikasi kalau di Arduino-nya warnanya hijau ya di sini ya. Kadang ada yang warna putih, ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Kemudian kalau di sini, kalau di Master Micro Arduino dia tulis indikatornya warna merah di sini. Baik, Pak Rabi, nih, nggak apa-apa Pak Anu Pak Rabi. Dimas tidak apa-apa. Ini ada yang ngechat ya. Ya, mohon maaf nih kawan-kawan yang mungkin sudah berencana membawa laptop ke kampus hari ini. Saya dari tadi malam sudah menyiapkan ini Zoom meeting ya, karena memang saya sudah merasa tidak enak ininya keseimbangannya. Jadi saya harus putuskan berangkat apa tidak tadi malam itu. Baik, kita lanjut lagi. Tadi indikatornya sudah. Ini kalau, nah ya kita coba hubungkan dulu ya nih. Ini contohnya nih. Mungkin karena ini tidak live praktikumnya, jadi saya sudah rekamkan juga biar tidak memakan waktu banyak. Nah, jadi biasanya kalau kita melakukan penelitian ini, kita perlu membuat list atau daftar hubungan antara Arduino dan modul di luarnya ya. Modul di luarnya. Jadi misalkan Arduino yang 5 voltnya terhubung ke mana? Terhubungkan ke konektor 1 di Master Micro Arduino-nya. Kemudian yang atas yang 5 volt ya. Kemudian yang GND-nya itu di konektor 1 masih, tapi yang bagian bawah ada tulisannya G atau GND. Nah, itu keterangannya apa? Nah, jadi kalau kawan-kawan nanti melakukan penelitian, misalkan si Rizky mana yang sebelah Iqbal itu. Kemarin dia mau bikin apa tuh? Robot penjinak bom misalkan, atau apa istilahnya katanya kemarin lagi. Yang ada ininya. Saya lupa kemarin. Oh, robot penjinak ranjau atau apa gitu ya. Nah, itu koneksi dari masing-masing modul yang ada di robotnya ataupun di sistemnya itu harus diuraikan satu-satu seperti ini. Itu kemudian bisa pembaca lain amati dan mungkin ikuti gitu ya dari apa yang sudah dibuat. Nah, itu syarat-syarat dari penelitian itu kan research itu kan bisa diteliti kembali. Riset gitu ya. Nah, caranya adalah salah satunya untuk terkait dengan koneksi dari masing-masing pin di Arduino-nya dan juga di modul eksternal itu kita buat dalam daftar tabel seperti ini. Itu akan gampang kita mengamatinya. Kemudian salah satu lagi yang kita coba hubungkan di sini selain powernya adalah digital pin 2, kemudian ke salah satu pin ini dari konektor 6. Nah, konektor 6 ini akan menghubungkan kita ke LED ini, LED yang ada 8. Dia terhubung di konektor 6, CN6 ini pin 1 sampai pin 8. Nah, jadi terserah mau di pin 1-nya atau pin 8-nya atau pin 2, 3, 4, 5. Kebetulan yang di sini saya hubungkan ke salah duanya ya, salah dua. Jadi ke pin 1 dan ke pin 8. Nanti pin 1-nya kalau tidak salah ingat saya hubungkan ke pin 13 di Master Micro Arduino-nya. Kemudian ke yang pin 8 dari konektor 6 itu ke pin 2 dari digital pin Master Micro Arduino-nya. Di Arduino Uno, mohon maaf. Jadi digital pin 2 ke pin 8, kemudian pin 13 ke pin 1. Sini LED ya tadi, konektor 6 ini. Tapi kalau misalkan di sini kan dipilih salah satu. Digital pin 2-nya entah ke pin 1 ataupun ke pin 8. Nah, salah satunya ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, seperti biasa, ini Arduino ID-nya. Ini tampilan di versi 1.8.13. Saya lupa kemarin siapa namanya Pak Rabi itu dia menginstal versi berapa? Versi berapa Rabi, boleh di chat? 2 apa 1.8.13? Kita tunggu jawaban Pak Rabi ya nanti ya. Dia kemarin menginstal yang versi berapa? Kalau kawan yang satunya lagi kalau tidak salah di kelas yang itu sudah menginstal yang versi 2, versi terbaru. Baik, yang muncul di layar sekarang adalah versi yang 1.8.13.
Nah, ini contoh programnya. Sekarang kalau kita lihat di point setup itu ingat ini adalah program baris program yang ada di dalam folder setup itu hanya dijalankan sekali. Sekali itu maksudnya saya jalankan misalkan ini di baris nomor 2 ya, baris nomor 2 misalkan. Udah sekali itu baris nomor 2, kemudian baris berikutnya lagi. Kalau misalkan ada banyak hal yang kita perlu setting nantinya di sini ya, misalkan pin mode dari sekian banyak pin ya udah di sini dijalankan cukup sekali. Kalau di setting berkali-kali sebenarnya juga bisa ya, cuman itu kan mubazir jadinya. Karena setiap kali kita mau menggunakan pin itu kita harus menyeting mode pin itu sebagai apa? Sebagai input, sebagai output, sebagai output. Itu kan mubazir. Jadi kalau di microcontroller terutama di Arduino sini ya, di Arduino apapun ya, Uno dan lain-lain, Mega misalkan atau Mega Pro Mini, itu sekali aja kita sudah setting mode pinnya. Kecuali nanti ada saatnya ya, itu di pemrograman robotika nanti insya Allah itu ada yang satu pin itu kita bisa setting sebagai input, di waktu berikutnya kita setting sebagai output input ya. Jadi di salah satu waktu kita setting sebagai input, di salah satu berikutnya kita setting sebagai output seperti itu. Nah, itu jadi di point loop-nya atau di prosedur. Nah, ini si Parabi sudah pakai versi 2.0.4. Nah, di program itu nantinya itu microcontroller secara simultan atau secara bergantian gitu ya, itu nanti mengubah-ubah mode pin tertentu untuk keperluan sensor. Jadi sensor ultrasonik misalkan dihubungkan ke pin 2. Nanti pin 2 saat tertentu jadi output, saat berikutnya lagi dia sebagai input, saat tertentu lagi sebagai output, dan seterusnya bolak-balik input output. Seperti itu. Nah, itu memungkinkan ya di microcontroller ini, di Arduino, untuk membuat atau menyeting satu pin itu di satu saat dia sebagai input, di satu saat yang lain sebagai bisa seperti itu. Nah, kemudian ini program sederhana seperti halnya yang kemarin ya di Blink itu adalah hanya untuk menyalakan dan mematikan salah satu LED atau salah satu LED itu di modul master micro Arduino-nya untuk kemudian bisa nyala hidup. Nyalanya berapa lama, hidupnya berapa lama tergantung nanti dari kitanya. Nah, di sini kebetulan untuk memberi data dia bisa hidup gitu ya. LED yang tadi dihubungkan ke pin 2, digital pin 2 ini nanti dihubungkan ke pin 1 atau LED 1 ataupun LED 8 ya di master micro Arduino-nya. Itu dengan cara memberi perintah digital write di sini. Digital write, kemudian karena tadi kita menggunakan, saya tunjuk. Karena kita tadi menggunakan pin 2, maka di sini juga kita setting pin 2. Nanti berikutnya kita belajar bagaimana menamai ini ya. Nah, kalau yang dicontoh di Blink itu kan tulisannya di sini LED built-in, LED built-in. Jadi dia sudah membuat satu variabel namanya built-in, LED built-in, tapi itu sudah merujuk kepada pin 13 dari microcontrollernya, digital pin 13 dari microcontroller. Jadi sekali lagi, hampir semua pin 13 di semua microcontroller yang ada di Arduino ya, Arduino yang ada microcontroller Atmel-nya, pin 13-nya hampir semuanya menggunakan atau terhubung ke LED. Nah, karena kita tidak ingin menggunakan yang bawaannya itu, kita gunakan pin yang lain. Ini juga nanti bisa diganti-ganti ya, mau pin 5, mau pin 8. Asal jangan tadi sekali lagi 0 dan 0 dan 1. Karena 2 pin itu digunakan untuk komunikasi serial dari komputer atau dari laptop ke microcontroller ini. Kecuali nanti kita gunakan pin 0 dan pin 1 itu juga untuk keperluan memberi data dari laptop ke microcontroller. Karena contoh realnya ini dari tim robotika itu, kita bukan menyelipkan ya, menyertakan laptop di robot. Jadi robot itu ada laptop di atasnya. Ada kamera dan lain-lain, ada motor, ada microcontrollernya juga. Dia pakai Atmega 2560, Atmega yang besar ya, bukan yang kecil ya, bukan yang mini yang kita gunakan atau kita kenalkan kemarin. Nah, itu si laptopnya itu bertugas untuk menerima data dari laptopnya wasit. Jadi laptop wasit itu ada namanya Repribox, menerima data dari situ, kemudian data dari Repribox diproses, kemudian dia jalan, kemudian membaca kamera dan lain-lain. Kemudian dia juga memerintahkan atau memberi data ke microcontroller. Microcontroller baru nanti ke roda ini, ke roda kanan, roda kiri, dan seterusnya. Nah,
nanti itu ya. Itu nanti aja. Ini contoh gambaran kita menggunakan port serial yang port 0 dan port 1 untuk keperluan komunikasi dari laptop ke microcontroller. Nah, tapi beda lagi nanti di kita ya di apa namanya? Bukan master. Artemega yang 2560 Pro Mini itu dia punya lebih dari satu port serial. Jadi TX-RX-nya tidak hanya satu. 3 kalau tidak salah ingat ya, 3. Jadi TX-RX0, TX-RX1 dan TX-RX2. Nah, itu yang kemarin kalau tidak salah di robot berkakinya di tim robotika dia menggunakan port serial 2 kalau tidak salah. Jadi TX-RX yang kedua itu yang digunakan. Yang 0 dan 1 yang 0 itu sudah digunakan oleh komputer untuk komunikasi memprogram dari laptop atau dari PC ke mikrokontrolernya. Yang 1 kemarin kosong terbuka, yang 2 digunakan. Nah, kemarin itu kawan-kawan mahasiswa bingung, Pak, kenapa kok tidak jalan? Kenapa mikrokontroler tidak bisa beri perintah ke modul untuk motor servonya? Saya coba lihat, saya amati, oh ternyata itu. Setelah saya cobakan ke kawan-kawan itu sudah bisa jalan, alhamdulillah. Kakinya sudah bisa bergerak. Tapi nanti perlu diprogram ulang itu. Baik, kita lanjut lagi sampai sini. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan ya. Jadi intinya tadi di program yang tampil di slide atau di layar ini, itu kita memberi data. Karena ini ketika memberi data artinya kita memberi output ya dari pin itu atau dari bit kedua digital portnya ini dengan data apa? Datanya high di sini. Kemudian kita delay atau kita tunda selama 1 detik atau 1000 milidetik. Jadi kalau kita panggil perintah delay di situ ya, yang terjadi adalah si microcontroller inisialisasinya sebagai angka nanti di sini dalam satuan milidetik. Jadi kalau kita inginkan dia di delay selama 1 detik, kita tinggal isi saja dia 1000. 1000 itu sama dengan 1000 milidetik sama dengan 1 detik. Seperti itu. Nanti ada kalanya kita menggunakan delay yang mikrosecond ya, tapi di sini tidak. Nanti delay lagi tulisnya. Kita tulis lengkap delay mikrosecond gitu. Atau mikrosecond delay, saya tidak ingat persis. Nanti kita akan lihat saja ya di berikutnya di mata kuliah yang pemrograman robotika insya Allah di situ. Nah di situ kita bisa nanti gunakan delay yang lebih kecil daripada delay function delay yang ada ini yang defaultnya ini ya. Yang 1 milidetik tiap satu satuan dari variabel delay-nya ini. Nah berikutnya di pin yang sama untuk digital pin 2 tadi ya, dia diberi data low lagi. Dan itu juga ditunda selama 1 detik. Akhirnya kalau kita running ya, karena dia berada di void loop, dia akan nyala selama 1 detik, ditunda, kemudian dimatikan itu selama 1 detik, balik lagi dinyala dan seterusnya sampai kedap-kedip. Makanya kalau kita lihat hasilnya kemarin ya, yang uji coba di program Blink ataupun program yang ini ya, yang ini. Yang ini. Itu kan dia hanya, nah ini 1 dia terhubung ke, maksudnya LED 1 terhubung ke pin 13 tadi yang saya sudah sampaikan. Kemudian karena kita tidak sudah program ini. Yang tadi kita menjalankan dia di pin 2 dan terhubung ke LED yang 8 yang ujung sini ya. Nah, kedap-kedipnya sekarang pindah. Tidak lagi di LED bawaannya atau yang tadi pin 13 kalau programnya Blink ya. Jadi kebetulan saya hubungkan juga dari pin 13-nya itu ke pin 1 LED yang paling kiri sini. Nah, yang sini. Ini LED paling kiri itu terhubung ke pin 13 ini di microcontrollernya. Nah, sedangkan yang di pin 2-nya ini terhubung ke pin 8 ujung sini kalau tidak salah ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau dijalankan dia akan menyalakan ini LED-nya. Kedap-kedip ya di sini. Nah, kira-kira sederhana itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bentar ya. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Nah, ada kamera saya mana nih? Nah, tadi saya bisa memindahkan kameranya ke sini. Ini kalau jadi modulnya saya letakkan di atas sini. Ini
LED, bukan LED, dot matrix display kita yang sudah dibelikan ini Prodi ya. Baik, kita kembali ke materi sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya teruskan lagi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana LED itu bisa kita buat mati hidup secara bergantian ya. Atau kalau bahasa ininya, bahasa gampangannya LED berjalan gitu. Atau menyala secara satu-satu bergantian. Satu nyala, kemudian satu mati, dua nyala. Dua nyala, habis itu dua mati, tiga nyala. 3 mati, 4 nyala. Dan seterusnya sampai 8, LED ke-8 nyala, LED ke-7 mati, dan LED ke-8 mati, LED 1 yang nyala. Nah, itu algoritma ya. Mohon maaf, bukan algoritma ya bahasa ininya, bahasa Indonesia bakunya. Algoritma, pakai E di belakang. Algoritma. Tapi kalau kita dulu, saya juga salah juga dulu. Pakai algoritma. Mata kuliah kita juga kayaknya masih ada tulisannya algoritma pemrograman 1 dan algoritma pemrograman 2. Algoritma. Bahasa baku dari bahasa Indonesia. Tapi tidak masalah ya. Baik, kita lihat ini contohnya kalau sudah dijalankan ya. LED yang bergerak atau menyala secara bergantian tadi dari 1, nah, terus. Nah, sudah bisa bayangkan kira-kira tadi algoritmanya. Intinya hanya menyalakan dan mematikan secara bergantian. Tapi yang perlu diingat adalah nanti kita bisa buatkan satu prosedur khusus untuk kemudian LED berjalan ini. Kalau di contoh ini nantinya ya, contoh yang saya sampaikan atau perlihatkan di slide ini adalah contoh yang semuanya digabung. Jadi maksudnya semuanya digabung di point loop. Nah kalau setup nih ya, ingat ini setup hanya menjalankan program yang di dalam kurung Purawalnya ini adalah sekali. Jadi karena kita hanya menyeting pin masing-masing dari digital pin di Arduino ini sebagai output, sudah sekali aja kita jalankan, yang tidak perlu berkali-kali. Karena kita tidak juga mengubahnya menjadi input di tengah jalan. Kalaupun misalkan mau diubah nantinya bisa ya. Mohon maaf, ini sudah mulai terasa agak pusing lagi ini saya. Nggak tahu. Mudah-mudahan selesai. Nah ini programnya ya, saya teruskan ini. Jadi ini tadi yang untuk sekali lagi kita tidak menggunakan pin 0 dan pin 1 ya. Jadi yang kita gunakan adalah pin 2, pin 3. Ini digital pin yang di microcontroller ya. Microcontrollernya kita gunakan ada 8 pin dari 2 sampai 9. Semuanya disetting sebagai output. Nah, yang pertama di point loop-nya ini, point loop ini sekali lagi yang dijalankan berkali-kali atau looping ya istilahnya. Pin 2 ini terhubung ke LED 1. Ini mohon maaf saya tidak sempat memberikan komentar di sebelahnya. Harusnya pin digital 2 terhubung ke LED 1. Pin digital 3 terhubung ke LED 2 dan seterusnya. Tadi seperti saya sebutkan, setelah kita nyalakan pin 2-nya ini ya, kemudian kita delay selama 1 detik, kemudian kita akan matikan pin 2-nya atau kita berikan data low di sini. Pada saat kita juga memberikan data low, kita kemudian memberikan juga atau menghidupkan pin 3-nya. Pin 3-nya kita beri data high di sini untuk kemudian nanti dia terhubung ke LED nomor 2. Dan seterusnya pin 3-nya atau LED keduanya mati, LED keempat hidup. Kemudian LED pin keempat ini mematikan LED ketiga, kemudian baru dinyalakan lagi LED keempat. Dan seterusnya sampai LED ke-8 ya. Yang terakhir yang di atas yang ditampil di slide, pin 8 itu dimatikan atau LED nomor 7 ya, dia berkurang 1. LED nomor 7 mati, LED nomor 8 hidup, dan kemudian setelah 1 detik LED nomor 8 pun dimatikan. LED nomor 8 terhubung ke pin 9 dari microcontrollernya. Nah, jadi tampilnya adalah seperti tadi ya. Seperti itu tadi, LED-nya berjalan, kalau kita hidupkan, maka dia akan bergerak seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu? Kira-kira demikian ya. Untuk ininya, apa namanya, hasilnya ini
Mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa praktekkan ini. Ada sekian pin, 8 pin plus 2 berarti ada 10 plus 2 lagi 12 pin. Oke, kita lanjut. Saya ingin sampaikan materi hari ini terkait dengan display sequence segment. Karena di dalam sini ada display sequence segment yang 4. Nah, ini ya 4 ini. Tadi alasannya kenapa jadi 4, karena keterbatasan pin yang ada di Arduino Uno. Sedangkan kalau misalkan nanti kita menggunakan Arduino Mega Pro Mini itu kan banyak sekali port yang bisa gunakan. Kita bisa sebenarnya bisa jalankan sekaligus beberapa modul ya, LCD, kemudian segmen ini, atau mungkin juga display dot matrix-nya. Tapi nanti yang jadi masalah adalah apa kira-kira? Bisa ya, cuman keterbatasan ini aja sebenarnya, keterbatasan dari jumpernya kita. Kita jumpernya tidak terlalu banyak punyanya. Kemarin karena kolektif itu kan tiga variasi jumpernya saya minta semuanya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di display segmen ini kalau di kalkulator kita di handphone mungkin sudah tidak seperti ini lagi tampilannya. Kalau kawan-kawan beli kalkulator, kalau yang belum pakai LCD dan masih menggunakan segmen, maka akan muncul seperti ini. Nah, angka-angka yang masih menggunakan seperti ini biasanya ada di lampu-lampu merah. Kalau di PAL17 itu saya kira saya lupa apakah ada angka ini yang menunjukkan atau mengcounter sisa waktu berapa detik lagi untuk lampu tertentu menyala. Misalkan lampu merah sisa 15 detik atau lampu hijau sisa 10 atau 12 detik misalkan. Nah itu ya. Nah display ini dulu intinya adalah digunakan untuk kalkulator ataupun display di perangkat elektronik lainnya ya, macam misalkan menampilkan track lagu nomor kesekian atau misalkan ada lagi macam-macam. Nah kalau di kita nanti kita bisa gunakan, bisa jadi ya, untuk menampilkan jam. Kalau misalkan nanti RTC-nya itu tidak rusak ya. Mudah-mudahan saja tidak, kita sempat mempraktikkan itu. Nah kemudian di dalam segmen ini itu sebenarnya adalah LED yang disusun sedemikian rupa, ada namanya segmen A, B, C, D ini ya, A, B, C, D, E, F, dan G. Jadi kalau misalkan kita ingin menyalakan angka 0, maka yang kita nyalakan adalah A, B, C, D, E, F, G-nya tidak kita nyalakan. Jadi itu akan nanti menampilkan tampilan seperti angka 0. Nah kalau misalkan kita inginkan angka yang lain, kita tinggal lihat. Nanti ada polanya sudah saya masukkan di slide ini. Nah, kemudian si LED itu sebenarnya kan terbentuk apa? Dari namanya LED kecil gitu ya. LED kecil itu kemudian disebut sebagai kaki-kakinya atau pin-pinnya ada anoda dan katode. Nah, anoda itu yang mana, katode itu yang mana, coba kita lihat. Ini. Nah, saya tunjuk pakai spotlight aja ya. Nah, ini adalah katode. Geser dulu ya. Dan ini anoda, anoda. Jadi ada LED. LED itu singkatan dari light emitting diode atau diode yang mengeluarkan cahaya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kakinya ada katode dan anoda. Nah, ini adalah termasuk yang katodenya dihubungkan jadi satu, nanti datanya masuk dari anoda sini. Nah, kita lihat ya. Baik, bentuknya seperti ini. Kalau satuan nanti ada yang dijual dua digit sekaligus, satu ininya, satu modulnya. Ada nanti yang 4, ada yang 8, ada yang 16 mungkin ya. Tapi yang saya tahu mungkin dua-dua aja yang dijual di pasaran, 1 dan 2. Nah, tadi sekilas kita singgung tentang anoda dan katode. Di display segmen ini itu ada 2 jenis ya yang kemudian kita bisa pilih. Nanti kalau pas beli di pasar nanti orangnya akan nanya, yang kaman anoda apa kaman katode? Yang tadi digambar di awal adalah kaman katode. Nah ini ya, artinya ini katodenya terhubung semuanya di satu. Nanti ada kekurangan dan kelebihan, tapi kita akan tidak akan bahas detail di sini ya.
Nah, kemudian tadi ini segmen kita tahu sudah ada dua macam, common anoda dan common katoda. Common anoda itu artinya semua LED-nya itu bagian anodanya terhubung jadi satu gitu ya, ke PCC ataupun ke positif 5 volt. Sedangkan nanti katodanya itu nanti mendapat masukan ataupun masukan ya dari LED, bukan LED, dari microcontroller Atmega 328 yang ada di Arduino Uno ataupun yang ada di 2560 Atmega 2560 di Arduino Mega Pro Mini-nya ya. Nah, ini tampilan secara elektroniknya untuk common anoda itu kurang lebih seperti ini. Jadi seluruh kakinya tadi itu terhubung ke ground. Ini common anoda, ke positif, mohon maaf. Ini common anoda ini ke positif atau PCC tadi. Sedangkan untuk input dari masing-masing segmen itu adalah nanti dihubungkan ke ground. Nah, ini biasanya lebih aman baik dari sisi mikrokontrolernya ataupun dari sisi modul ini ya, kalau di kita master micro Arduino modulnya. Nah, itu tergantung di situ nanti ini. Relatif lebih aman. Maksudnya kalau nanti dia menggunakan common, ya sama aja sebenarnya ada kelebihan kekurangan. Nah, ini common katoda. Keterangannya di sini ya. LED-nya itu sudah nanti dihubungkan ke ground. Jadi untuk menghidupkannya kita nanti menggunakan positif 5 volt. Nah, ini kadang-kadang yang jadi masalah ini. Ada yang bukan laptop. Ada microcontroller itu yang output 5 volt dari masing-masing dari bit-bit digitalnya itu yang kuat sampai 5 volt, ada yang terlalu banyak kurangnya. Misalkan 3 volt, maka itu nanti tidak akan bisa menyalakan display segmennya karena terlalu kecil. Bisa jadi redup sekali, bahkan bisa jadi tidak bisa nyala. Nah, common katoda itu seperti ini. Nanti tolong dibedakan ya slide-nya. Insya Allah tadi saya upload. Mungkin bisa jadi nanti akan ada penugasan untuk kawan-kawan sekalian untuk membuat ringkasan gitu ya. Karena ini sudah pertemuan kelima, belum ada tugas sama sekali. Baik, ini tampilan elektroniknya, nanti kita akan bahas lebih kalau ada yang bertanya lagi ya. Nah, yang terpasang di master micro Arduino kita ini adalah yang common anoda kalau tidak salah ingat ya. Jadi untuk dia bisa diprogram nantinya nih ya, bisa diprogram ini master micro Arduino ini kita harus, pertanyaannya anoda atau kita harus memberikan data 0 ke digit port tertentu untuk bisa kemudian menyalakan atau mematikan display segmen ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini kita akan hubungkan nantinya ke konektor 4 dan konektor 5. Nah, karena di sini ada 4 ya, ada 4 display segmen 4 digit ya, 4 digit dan masing-masing ini diparalel untuk datanya ini di konektor 5 ya. Sedangkan konektor 4 karena di sini ada 4, maka dia akan nanti kita bisa pilih. Kalau kita nanti pilih digit 1, maka yang nyala hanya di digit 1. Digit 2 aja, digit 3 aja, digit 4. Nah, kalau nanti kita sudah memprogramnya yang lebih kompleks ya, kita akan bisa menyalakan ke 4-4-nya dan kita bisa membuat modelnya adalah model scanning nantinya. Jadi karena datanya ini kalau sebenarnya mau dihidupkan ke 4-4-nya ya, ini kan ada 7 data yang utama ya, 7 segmen atau 7 segmen, kemudian satu yang untuk titiknya ini dotnya. Maka harusnya idealnya itu satu display ini datanya ada 8 dan ini juga ada 8, berarti ada 32. Nah, itu kalau tidak menggunakan mode scanning kita memerlukan 32 pin untuk datanya, untuk input ke dari microcontroller dan diinputkan ke master micro Arduino bagian display segmen ini. Tapi karena kita hanya terbatas di 8 plus 4 saja di sini ya, atau 12 pin, maka kita nanti bisa gunakan model scanning untuk menyalakan ke 4-4 digitnya ini.
Jadi digit display sequence segmen ini kita bisa nyalakan keempat-empatnya dengan mode scanning. Artinya kita bisa berhemat 3/4 dari pin data yang diperlukan. Jadi kalau tadi 4 ini adalah 32, kita cukup menggunakan 8-nya saja. Artinya 3 kali 8, 24 pinnya itu tidak perlu kita ini kan. Dengan nanti hanya memilih-milih display mana yang mau dinyalakan. Kalau nanti kita memilihnya cepat gitu ya, seolah-olah nanti tampilan dari display dot metricnya ini juga akan terlihat nyala semua. Padahal itu dinyalakan secara bergantian. Atau bahasa ininya dinyalakan secara sekuensial seperti itu. Nah, jadi nanti akan kita gunakan 2 konektor ini ya. Karena 2 konektor ini digunakan dan ini sudah menghabiskan 12 digital pin yang ada di. Padahal kita hanya punya 14 ya. Jadi 14 pin termasuk di dalamnya pin 0 dan pin 1 gitu. Nah, akhirnya kita kalau 14 dikurangi 2 hanya 12. 12 itu sudah mengepas istilahnya ya, digunakan untuk memberikan data di segmen ini dan juga memberikan digit selection, digit 1, 2, 3, dan 4. Karena misalkan kalau Iqbal memencet kalkulator yang lama itu ya, maka digit itu kan kalau dipencet sekali angka 1 misalkan. Yang nyala itu kan di sini. Kita beri ini. Yang nyala sini. Iqbal pencet lagi angka 5 yang nyala sini. Satunya tetap di sini ya. Kemudian ini 5 misalkan. Kemudian dipencet lagi jadi 7 misalkan. Dipencet lagi jadi 0. Nah, seperti itu. Ya, jadi digitnya ini yang nanti akan kita kita lakukan scanning ya satu-satu untuk kemudian kita bisa menjalankan keempat-empat, seolah-olah menjalankan keempat-empatnya, padahal juga tidak, salah satunya. Nah, ini koneksinya, jadi salah satu pin ya, segmennya itu dinyalakan di sini. Dan ditanyakan dulu sampai sini. Ini tampilan dari ini ya, tampilan dari angka-angka yang kita bisa munculkan di sini, standarnya seperti ini. Dan titiknya ini tidak harus dimunculkan ya, kita bisa matikan nantinya. Nanti dengan memberi data height di display di segmen titiknya ini. Nah, kita akan lihat ini tabelnya sudah saya buatkan, tinggal nanti dipakai. Kalau untuk menampilkan angka 0 misalkan ya, maka data yang diberikan ke masing-masing segmen A, B, C, D, E, F, G-nya ini, kecuali hanya ya adalah ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angkanya ya, itu sudah ada di sini. Nanti sambil diamati ya, sambil diamati baik-baik. Kenapa kalau misalkan kita beri data, saya tunjuk, malah stop. Ini misalkan ya, ya udah muncul. Nih, ini kan yang kita beri data B, C, BC-nya aja ya, BC. Kita sekarang balik ke display. BC ya, BC. Nah, ini ya, B dan C. B dan C itu berarti B dan C ini. Berarti kalau kita nyalakan hanya B dan C, kita beri data low tadi ya di sini, maka akan tampak nantinya tampilan angka 1. Karena yang lainnya kita matikan, B dan C. Kalau 2 berarti yang hidup yang kita aktifkan adalah A, B, G, kemudian E dan D. Nah, A, B, G, E dan D. Kalau angka 8 semuanya ya, semuanya kecuali titik misalnya. Nah, itu dia. Itu yang kemudian kita bisa nanti jadikan patokan untuk memprogram atau menampilkan angka tertentu. Nah, ini tadi koneksinya. Jadi tampilannya, kemudian ini tabelnya. Saya agak cepat karena kita harus berpacu dengan waktu ya. Waktu kita sudah jam 12:13. Sisa berapa menit? 17 menit ya mudah-mudahan. Kemudian ini lihat. Pin setup point setupnya. Ini sudah saya buat dari tahun berapa nih? 2020 ya.
Jadi saya biasanya memberikan informasi ke program yang saya buat, tanggalnya, untuk kemudian bisa, oh ya itu program kapan? Tahun 2020. Berarti sudah ini tahun ketiga nih ya. 2020 saya buat, ini 2021, 2022, ini tahun ketiga. Ini betul ya, tahun ketiga atau tahun keempat. Baik, kita lihat di sini, ini mode pinnya tadi sudah semua. Kemudian di void loop, di sini dilihat, kita hanya menyalakan satu digit saja, satu digit segmennya, tidak semuanya. Jadi satu digit kita nyalakan. Kalau nanti semuanya dinyalakan, nanti akan ada nyala sih kayaknya, tapi tetap akan redup hasil nyala display segmen. Jadi kita hanya salah satunya aja yang kita nyalakan di sini. Nah, untuk angka 0 di sini ya, seperti ini. Jadi datanya, digital rate-nya itu kita masukkan di void loop di sini. Nah, kemudian kalau misalkan kita jalankan ini, jadi programnya hanya ada nih, hanya satu halaman ini saja. Kalau kita jalankan nih, sebentar. Nah, kurang lebih ini belum ada tampilan sama sekali. Ini ya, ini kita upload. Nah, itu saya upload, pencet tombol upload di situ. Sudah selesai di-upload, kita lihat tampilannya. Ini sudah saya dokumentasikan nih. Nah, tampilan angka nolnya seperti ini. Seperti itu ya. Nanti kita bisa misalkan tampilkan angka 0 sampai 9 itu berdasarkan hasil pemutaran potensio di sini. Jadi kalau nanti dia paling kiri akan hasilkan angka berapa, angka paling 0 misalkan ya. Kalau diputar lagi searah jarum jam sampai mentok ke kanan nanti akan menampilkan angka berapa? 9 misalkan. Atau misalkan semua digitnya ini mau ditampilkan boleh. Nanti dari angka berapa? 000 sampai maksimal 9999. 4 digit. Nah, itu nanti bisa juga ya. Atau ada yang nanti bertanya, bisa nggak Pak? Nah, kemudian kalau misalkan kita buat satu-satu ya, tadi kalau angka 0 kita buat satu saja, satu prosedur untuk kita bisa panggil berkali-kali nantinya. Karena kalau dibuat loop itu kan kita tidak bisa panggil untuk ke posisi yang lainnya. Misalkan kita ingin ganti angkanya, nah itu agak sulit. Jadi kita keluarkan saja angka 0 tadi yang ada di sini ya. Nah, anotasinya. Nah nih, ini kan angka maaf. Angka 0-nya sini. Ini kita pindahkan tadi ke prosedur sendiri. Prosedur sendiri di sini. Nah, prosedur angka sendiri angkanya nama 0 ya nih. Angka 0. Begitu pula nanti yang angka 1 dan lain-lain sampai 9 ya. Kan ini. Nah, ini angka 1 seperti apa? Kita ikuti saja tabelnya ya. Tabelnya kan sudah ada tabelnya. Tinggal ikuti dia nanti datanya apa saja yang harus diberikan itu ya. Nah, ini tabelnya tadi. Jadi kalau angka 1 seperti ini. Nah, ini angka 1 yang saya beri highlight ini ya. Tadi yang B dan C-nya aja yang hidup, sisanya high semua atau kita matikan semua. Nah, jadi ini berbeda ya. Kalau LED tadi yang built-in itu kan high itu untuk menyalakan, sedangkan low untuk mematikan. Tapi karena saya display segmen ini dia menggunakan kaman anoda, maka untuk menyalakannya dia perlu diberi data low. Kebalikannya ya. Diberi data low, kemudian kalau matikan kalau matikan kita beri data high. Ya, jadi sudah sedikit bertolak belakang karena memang posisinya beda. Tipenya beda, tipikalnya. Yang satu high, aktif, bukan aktif. Kaman anoda, yang satunya kaman katoda. Nah, yang di display segmen kita kebetulan adalah kaman anoda, sehingga untuk mengaktifkannya kita perlu data low atau data nol. Nah, seperti itu ya. Ini tadi angka nolnya seperti ini tampilnya. Nah, untuk angka yang berikutnya 1, 2, 3 dan seterusnya itu kan kita bisa ikuti copy paste ya, cuman isinya disesuaikan dengan yang ada di tabel tadi. Nah, jadi kita mau angka 2, 3 di sini. Kita bisa setting 4 juga. Ingat kalau yang kita beri keperlu apa namanya? Bentar. Ini ya. Ini adalah komentar ya. Double slash ini. Double slash ini adalah komentar. Jadi satu baris ini adalah merupakan sebuah komentar. Jadi maksudnya saya copy tadi data ini dari tabel untuk kemudian kita masukkan sini. Yang high masuknya sini gitu ya. Low
Dirunut ya, dirunut sini roll, sini low. Kemudian di sini low lagi, ini. Dan seterusnya sampai yang 9 high. Nah, ini tampilan angka 4. Ya, jadi satu baris ini tadi adalah komentar. Kita lanjut sampai angka ini 5. Kemudian ini 6. Berikutnya lagi adalah ini 7. Kemudian lagi ini 8. Dan terakhir 9. Nah, sebenarnya kita bisa buat satu prosedur lagi ya yang tampilan angka 9 sampai 0 misalkan. Nanti ada lagi tampilan angka 1 sampai 9 dibalik gitu. Bisa. Jadi tinggal dipanggil mau apa namanya hitung mundur ataupun hitung maju. Nah, jadi di void loop seperti ini tadi kita panggil saja ya. Angka 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nolnya tidak. Oh ada. Nah, ini. Nanti pada saat dijalankan, dia akan menghidupkan ini. Menghidupkan, mohon maaf. Dia akan menghidupkan ini, digit selection atau display segmen yang nomor 1. Yang paling kiri tadi ya. Kemudian dia akan menampilkan angka 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Dan masing-masing tampilan itu kita jeda atau jedai atau delay selama 1 detik atau 1000 milisecond. Nah, nanti kurang lebih seperti ini tampilan apa nih? Kita lihat ya. Ini programnya ini. Jadi tadi yang angka 0, angka 1 dan seterusnya. Nah, sampai ini angka 9. Nah, di void loop-nya tadi yang seperti tampil di slide, ini sudah saya zoom-kan. Nah, ini delay-nya. Nah, jadi sama persis. Jadi apa yang ada di slide itu adalah copy paste dari yang ada di slide ini. Itu biar tidak membingungkan kawan-kawan sekalian. Nah, ini kalau kita lihat nanti hasilnya setelah diupload ya. Ini tadi angka-angka 9 sampai 0. Ini baru saya upload. Kita lihat tampilan hasilnya. Nah, ini yang sudah tampil ya angkanya tadi. 4, 3, 2, 1, 0. 1, bukan 1, 0, 9 ya. Karena hitung mundur. Nah, nanti kalau sudah praktikum bisa tinggal kita buat satu prosedur yang tadi di void loop kita ambil saja semuanya untuk kita jadikan satu prosedur, artinya prosedur digit 1 counter down gitu ya, menghitung dari 9 sampai 10. Dan seterusnya lagi misalkan kita buat satu lagi prosedur yang isinya menghitung naik ya dari 0 sampai 9. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Nah, ini tadi tabelnya ya untuk menyalakan dan untuk menyalakan dengan pola angka tertentu dari display segmen. Iqbal? Ya, Pak. Ada yang ditanyakan, Bang? Sudah cukup jelas? Enggak ada. Enggak ada. Tapi jelas ya, Bal ya, mudah-mudahan ya. Belum jelas ya? Kalau nggak dipraktekkan nggak jelas ya? Nggak ini ya, kurang nangkap ya. Sauki? Ya, Pak. Bisa dipahami nggak, Ki? Cara menyalakan angka-angka di display segmen? Apa bedanya anoda sama katoda tadi, Pak? Yang halo itu. Baik ya. Kalau dia common anoda ya seperti yang sekarang kita lari dulu ke slide berikutnya ya. Nah, slide berikutnya yang sebelumnya mohon maaf. Kita harus kembali ke gambarnya ya. Nah, ini common katoda ya. Yang terhubung kita tadi adalah common anoda ya. Kalau common katoda, ini kan seperti ini.
Ini saya pakai anotasinya dulu. Ini kalau saya tulis ini ya. Ya, ini common katoda. Jadi ini pin katoda dari LED-nya. Dia terhubung ke ground. Nah, sebuah LED ini sebuah LED ya, itu kita bisa nyalakan dengan menghubungkan dia ke ground ini ya, pin katodanya ini ke pin katoda yang ada garisannya ini katoda. Dan yang ada segitiganya ini adalah pin anoda di sebelah sini. Nah, LED ini bisa jalan jika dia terhubung ke positif dan negatif gampangannya gitu ya. Atau kalau di rangkaian sini ke PCC atau positif 5 volt dan ground GND. Nah ini. Nah, untuk dia common katoda itu dia semua kaki katodanya itu dihubungkan ke ground ini. Ini lambangan ya. Lambang ground itu seperti itu. Ini lambang groundnya. Atau gampangan dia terhubung ke kaki negatif. Nah, kalau kita ingin menyalakan LED yang di segmen A, maka segmen A ini diberi tegangan positif di sini ya, atau high di sini. Bisa dipahami itu, Sauki? Nah, itu positif gitu, Pak. Ya, ini positif kan, karena dia common katoda, ini kaki katodanya sudah dihubung ke ground semuanya. Jadi pin anodanya ini yang dihubungkan ke pin positif. Atau kalau datanya data high gitu kan di sini. Nah, high. Nah, ini. Hanya saja. Jadi ini prinsipnya harus ditangkap dulu ya. Katoda itu harus dapat negatif atau ground. Anoda ini harus dapat positif ya. Harus dapat positif. Sedangkan yang terhubung di display kita, nah di display kita itu, yang di papan sini ya. Nah, ini di modul sini. Modul ini. Display segmen-segmennya ini adalah jenisnya bukan common katoda, tapi common anoda. Nah, ini common anoda. Gambarnya gimana? Gambarnya yang ini. Nah, mana gambarnya? Bukan. Gambarnya kayak ini sebelumnya. Mohon maaf. Saya kembali lagi ya. Nah, ini common anoda. Nah, yang ada di tempat kita, yang ada di modul ini adalah common anoda ini. Common anoda ini. Nah, gambar sebelumnya. Saya kembali ke gambar ini tadi ya. Nah, oh bukan. Ini gambarnya tidak muncul di sini. Tapi adanya tadi keterangan ini. Nah, secara rekamnya kayak gitu. Artinya semua kaki anoda tadi yang ada di display segmen ini itu semuanya terhubung ke PCC atau ke positif 5 voltnya. Artinya untuk dia menghidupkan salah satu segmen ini ya, A, B, C, D, itu di LED-nya ini, itu kita harus menghubungkannya ke pin 0 di sini. Untuk A kita hubungkan ke 0 ini, ntar jalurnya. Ntar. Kalau dia segmen A ini yang hidup ya, maka LED-nya kan tadi kan sudah kaki anodanya sudah terhubung ke PCC ini. Baik dari segmen A, B, C, D, E, F, G ini, LED-nya terhubung ke ini kaki-kakinya. Nah, untuk dia bisa hidup, maka kita berikan data ini. Ini data low ini dia jalan ke sini, atau data 0 ya, atau data groundnya jalan ke sini. Kalau saklarnya kita hubungkan atau kita beri data tadi ya, ini segmen A-nya akan masuk sini. Nah, maka kaki katode dari segmen A ini akan dapat suplai dari ini tadi, salah satu segmennya yang A ini tadi dapat dari negatif atau low tadi, dan karena dia sudah kakinya terhubung ke anodanya ke common ini tadi ya, semua kaki anodanya. Jadi dia cukup dihubungkan ke ini saja, ground. Salah satunya ini dikunci saklarnya itu terhubung ke 0 sini ya akhirnya ya. Nah, kalau di program kita tidak menghubungkan secara fisik seperti ini ya, kita menghubungkan dia ke kaki salah satu kakinya aja tadi kalau tidak salah di pin 2. Kemudian di programnya kita beri data 0 data 0 atau data low, maka ini seolah-olah menghubungkan ground ini ke jalur sini ya, jalur sini masuk ke saklar sini oleh mikrokontroller diberi data low ya, dihubungkan berarti ini. Baru dia terhubung ke ini katoda dari segmen A. Nah, segmen A. Nyalalah si segmen A ini. Nah, kira-kira Ki bisa dipahami itu?
Bisa Pak. Nah, itulah alasannya kenapa aman anoda itu harus diberi data 0 atau diberi data low biar dia bisa nyala seperti itu. Karena itu tadi, karena LED-nya sudah terhubung pin anodanya ke positif. Jadi dia hanya perlu pin katodanya aja dihubungkan ke ground. Nah, begitu juga untuk yang lain-lain ya. Misalkan kalau misalkan kita ingin nyalakan semuanya, artinya nih ya A, B, C, D, E, F, G-nya harus kita hubungkan semuanya nih. Semuanya diberi data 0. Maka semua segmen ini akan nyala. Baik, karena sudah azan di tempat saya kurang 1 menit ya. Sekali lagi terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya, Sauki ya. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan dulu karena sudah azan di Banjarmasin, mungkin juga di Martapura atau Banjarbaru sudah azan karena biasanya di sana lebih dulu dari sini. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih yang sudah hadir secara online hari ini. Saya belum tahu apakah nanti minggu depan kita bisa offline, tergantung nanti kondisi ya. Karena kita sudah berdoa untuk disehatkan, tapi ternyata memang kita tidak bisa menentukan hari ini. Kita hanya berdoa mudah-mudahan sehat walafiat. Di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi dalam kondisi tidak kurang atau apapun. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf saya tidak bisa ke Banjarbaru hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Nanti tolong tunggu kabar kalau ada informasi terkait dengan tugas kawan-kawannya. Mungkin salah satu bisa WA saya untuk kemudian bisa mengontak ke sini ya WA misalkan. Nih kontaknya ada di sini ya. Nih kontaknya di terakhir. Di slide terakhir nih, mohon maaf. Biar saya bisa mengabari karena di kelas satunya saya punya kontaknya di kelas ini mungkin Iqbal atau Syauki atau siapa nanti salah satunya nge-WA saya. Oh, mana nomor WA-nya nggak ada di sini. Di slide sebelumnya ya ada nomor WA saya. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa ke Banjarbaru. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Absen sudah saya buka. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Pak, makasih. Ini keluar Pak. sama juga. Saya akan keluar.